Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Sistem Manajemen Lingkungan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang ada di Indonesia. Nah, seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, bahwa pengertian sistem itu adalah ketika berbagai komponen bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Dan sistem manajemen lingkungan ini itu tidak akan terwujud tanpa instrumen untuk mengelola lingkungan itu sendiri. Jadi berbeda dengan sistem komputer, mungkin sistem komputer programmer itu bisa membuat berbagai kode berbagai bahasa pemrograman dengan algoritma tertentu agar bisa berjalan sesuai dengan keinginan. Dan ketika tidak berjalan sesuai keinginan, mungkin bisa kembali ke algoritma sebelumnya, diulang lagi, ada proses looping. Tetapi eh, pada sistem manajemen lingkungan atau pengelolaan lingkungan ini, itu lebih kompleks karena yang diatur itu bukan komputer, tetapi manusia atau kehidupan sosial. Makanya dibutuhkanlah instrumen-instrumen untuk mengelola lingkungan hidup ini agar pengelolaannya berjalan dengan maksimal. Dan sebelum lebih jauh, mungkin kita review lagi pengertian lingkungan hidup itu sendiri. Jadi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, dijelaskan bahwa lingkungan hidup itu adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya. Nah, jadi lingkungan hidup itu ya bukan hanya tanaman atau pohon yang ada di sekitar kita, hewan-hewan yang hidup di sekitar kita, tetapi lingkungan hidup itu adalah berbagai eh, berbagai hal lain seperti komponen abiotiknya, kemudian juga ada daya, keadaan yang bersatu dalam suatu ruang. Mengapa? Karena hal-hal tersebut juga itu mempengaruhi kehidupan kita sebagai manusia, mempengaruhi eh, alamnya sendiri dan juga kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Jadi lingkungan hidup itu terdiri dari berbagai komponen. Jadi ada komponen sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati, dan juga sumber daya alam buatan. Nah, untuk sumber daya manusia itu tentunya bukan hanya fisik si manusianya, tetapi sumber daya di sini diartikan juga sebagai potensinya yang ada di dalam manusia untuk menjalankan perannya, mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial. Jadi bukan hanya fisiknya, tetapi juga potensi yang mereka punya. Kemudian untuk sumber daya alam hayati, itu adalah kekayaan alam yang dihasilkan oleh makhluk hidup dan dimanfaatkan kembali oleh kelangsungan makhluk hidup lainnya. Contohnya itu ya hewan, tanaman, mikroorganisme, dan lain-lain. Kemudian untuk sumber daya alam non hayati itu yang bersumber dari makhluk tidak hidup. Contohnya ada air, kemudian ada tanah, udara, cahaya matahari, dan hal-hal tersebut tetap bisa dimanfaatkan dan juga dipergunakan oleh seluruh makhluk hidup. Kemudian sumber daya alam buatan itu yang sengaja dibuat oleh manusia, di mana di dalamnya itu ada sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati, dan juga sumber daya manusianya. Contohnya apa? Ada sawah, misalnya ada pertambangan, kemudian ada perkebunan, pertanian, ya tadi itu sawah ya. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk memaksimalkan eh, potensi dari si komponen-komponen tersebut agar bisa memenuhi kebutuhan manusia. Dan komponen-komponen ini dalam pengertian lingkungan hidup yang tadi dijelaskan oleh undang-undang, semuanya itu saling berkaitan dan saling mempengaruhi kesejahteraan satu dan lainnya. Dan sebetulnya sebelum dibahas oleh undang-undang yang tadi ya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sebetulnya lingkungan hidup itu sendiri, itu sudah masuk ke dalam bahasan di Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di antaranya ada Undang-Undang Pasal 28H ayat 1 yang berkata bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin
bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dan yang kedua itu ada di pasal 33 ayat 3 yang berkata bahwa bumi dan air beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi sebetulnya setelah 79 tahun merdeka, lingkungan itu sudah menjadi pertimbangan ya, pertimbangan dari founding fathers Indonesia sendiri dalam eh, mensejahterakan rakyatnya. Dan sejak tahun 1945 pun sudah muncul lagi berbagai peraturan lingkungan hidup yang tujuannya sama untuk memenuhi kesejahteraan manusia dan juga untuk menjaga keseimbangan alam. Nah, hal ini itu termasuk ke dalam proses pengelolaan lingkungan hidup. Dan tentunya jika itu hanya undang-undang, yaitu tidak akan cukup. Maka dibuatlah instrumen lain atau alat-alat lain untuk mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup atau sistem manajemen lingkungan yang tadi. Dan komponen tersebut diantaranya ada KLHS, tata ruang, baku mutu, kriteria baku kerusakan, AMDAL, UKLPL, perizinan lingkungan, instrumen ekonomi, audit lingkungan, dan juga ada instrumen lain sesuai kebutuhan. Dan hal ini dituliskan pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dan jadi kalau misalkan kita berbicara tentang pengelolaan lingkungan hidup itu tidak bisa lepas dari Undang-Undang Nomor 32 ini. Karena undang-undang ini juga dikenal dengan Undang-Undang PPLH atau Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jadi ya, instrumennya lumayan banyak. Kalau kita lihat yang pertama itu ada KLHS. Nah, KLHS ini adalah suatu kajian yang wajib disusun oleh pemerintah untuk memastikan berjalannya prinsip pembangunan berkelanjutan. Jadi eh, dalam hal ini ya, eh, pemerintahan itu pasti ada yang namanya kebijakan rencana dan atau program atau KRP, ada rencana tata ruang wilayah, ada rencana pembangunan jangka menengah dan panjang atau RPJMP. Nah, semua ini perlu dibuat eh, kajiannya, kajian agar antara KRP, RT/RW, RPJMP itu saling eh, terintegrasi, saling berkaitan satu dan lainnya. Jadi kalau misalkan pemerintahan itu kan ada batasnya, kayak misalkan 4 tahun atau 5 tahun itu ada pergantian pemimpin atau ada pergantian staf, pergantian pejabat dan lain-lainnya. Nah, RPJMP sendiri itu berlaku 10 sampai 20 tahun. Yang mana rencana ini diper dipermudah visualisasinya dengan rencana tata ruang wilayah itu berupa peta atau segala macamnya, dan hal ini tentunya harus berkaitan atau harus berkesinambungan dengan kebijakan, rencana atau program yang pemerintah tersebut susun. Nah, jadi ketika semuanya eh, sudah dikaji melalui kajian lingkungan hidup strategis, eh, bisa dikatakan bahwa pembangunan pemerintah tersebut sudah masuk ke dalam kategori pembangunan berkelanjutan. Jadi KLHS ini adalah eh, suatu yang wajib disusun oleh pemerintah agar ketika pergantian pemerintahan ya tetap ada eh, dasarnya ketika membuat program atau kebijakan lain. Dan untuk tata ruang itu adalah proses perencanaan tidak hanya si tata ruangnya saja, tapi juga bagaimana memanfaatkan dan mengendalikan pemanfaatan tata ruang tersebut. Di sini ada contoh. Yang pertama, ini ada contoh RT RW dari Kabupaten Bekasi. Jadi biasanya di RT RW ini eh, bisa divisualisasikan secara sederhana seperti ini dengan cara membagikan wilayah-wilayah tersebut ke dalam beberapa WP atau wilayah pengembangan, dan juga bisa dibuat lebih kompleks dengan peta RT RW. Nah, jadi biasanya peta ini dibuat oleh Bapeda di suatu wilayah, dan contohnya yang saya tampilkan ini adalah rencana tata ruang wilayah
dari Kabupaten Karawang tahun 2011 sampai 2031. Ya, di sini sudah ada legendanya dan cukup jelas juga, misalnya ini wilayah yang difokuskan untuk pemukiman, misalnya ini ada untuk persawahan, ada untuk perikanan. Nah, itu tertulis jelas pada legendanya. Nah, bisa juga mungkin divisualisasikan lebih sederhana. WP1 ini di dalamnya ada industri, perumahan, dan WP2 ada pemerintahan, ada pertanian, dan lain-lain. Jadi itu adalah bagian dari instrumen pengelolaan lingkungan hidup juga. Kemudian ada baku mutu lingkungan dan juga kriteria baku kerusakan. Nah, ini seperti yang kalian sudah sering belajar mungkinnya di mata kuliah lain. Jadi baku mutu lingkungan dan juga kriteria baku kerusakan itu berisi batas-batas eh, kadar dari suatu parameter. Baik itu misalnya baku mutu untuk air. Air sendiri itu banyak. Ada baku mutu air minum, baku mutu air limbah domestik, baku mutu air limbah industri. Kemudian ada baku mutu air atau yang digunakan kehidupan untuk mandi cuci kakus dan lain-lainnya. Tujuannya adalah untuk membatasi komponen pencemar yang ada eh, di suatu objek agar tidak menimbulkan gangguan ataupun kerusakan berlebihan pada makhluk hidup ataupun pada lingkungan. Kemudian juga kriteria baku ini masih mirip ya dengan baku mutu tadi, itu batas perubahan sifat fisik, kimia, atau hayati lingkungan hidup yang masih mampu ditenggang oleh lingkungan tersebut. Tujuannya ya agar tetap lingkungan tersebut tetap lestari. Kemudian ada juga instrumen berupa izin lingkungan yang diatur oleh undang-undang, oleh peraturan pemerintah, oleh peraturan menteri lingkungan. Di antara izin lingkungan tersebut, izin lingkungan ini itu ada AMDAL, ada UKL UPL, ada juga peraturan lingkungan lain. Mungkin ada kalian bisa cari tahu juga tentang persetujuan teknis seperti itu ya. Nah, untuk izin lingkungan ini dilihat mungkin dari eh, level atau dari si kegiatannya. Nah, kegiatan tersebut kan ada kegiatan yang termasuk kategori wajib AMDAL, ada yang tidak wajib AMDAL. Nah, untuk yang wajib AMDAL itu jelas perlu ada suatu telahan secara mendalam. Jadi analisis yang mendalam, dokumennya itu bisa sampai ratusan halaman terkait dampak-dampak yang ada di suatu kegiatan. Mana saja yang termasuk dampak penting, mana yang termasuk dampak tidak penting, mana saja dampak pada saat pembangunan, pada saat operasional atau pasca operasional, dan lainnya. Itu ada banyak ya. Kemudian untuk UKL UPL ini kegiatan yang tidak wajib AMDAL menyusun UKL UPL, yaitu upaya dalam pengelolaan dan juga pemantauan lingkungan. Nah, ini tanggung jawab dari pemilik kegiatan tersebut. Nah, peraturan lain ya eh, itu berisi berbagai proses administrasi ya. Jadi, walaupun sekarang sudah ada administrasinya cukup panjang, peraturannya banyak, itu tetap masih ditemukan berbagai kegiatan yang bersifat ilegal, apalagi jika tidak. Nah, jadi izin lingkungan ini termasuk salah satu instrumen yang penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian ada instrumen ekonomi lingkungan hidup. Nah, jadi eh, saat ini sudah banyak disadari bahwa yang namanya lingkungan itu berdampak juga pada ekonomi. Nah, untuk instrumen ekonomi ini itu ada beberapa contoh ya, mulai dari penerapan ekonomi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, kemudian perlunya ada anggaran berbasis lingkungan hidup, perlunya juga ada analisis risiko lingkungan hidup, dan hal ini diatur juga di Undang-Undang PPLH tadi. Dan misalnya untuk peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, yaitu ketika membuat suatu rancangan undang-undang itu perlu ada dasar lingkungannya apa. Kayak misalnya dalam menentukan suatu baku mutu atau dalam menentukan suatu kriteria kerusakan itu harus ada kajian ilmiahnya. Kemudian juga dalam membuat anggaran itu ada anggaran berbasis lingkungan hidup. Nah, jadi setiap perusahaan juga itu
perlu memikirkan biaya lingkungan. Di antaranya ada biaya untuk pengendalian pencemaran, ada biaya untuk eh, penanaman pohon, bisa jadi ada anggaran untuk pelatihan atau sertifikasi kegiatan lingkungan dan lainnya. Analisis risiko lingkungan hidup itu tidak hanya analisis terkait risiko kerusakan lingkungan saja, tapi juga bisa analisis dari sisi psikologi ataupun mental orang-orang yang terkena dampak lingkungan. Misalkan ketika ada rumah yang diambil alih, atau misalkan ketika ada eh, sungai atau air yang biasa dipakai untuk kegiatan sehari-hari tiba-tiba tercemar. Nah, itu perlu dianalisis risikonya. Nah, itu termasuk instrumen ekonomi lingkungan hidup. Nah, semua instrumen tadi itu tidak akan berjalan maksimal jika tidak ada yang namanya audit lingkungan. Jadi audit lingkungan ini adalah proses sistematis dan terencana tujuannya untuk mengevaluasi dan memeriksa kepatuhan suatu organisasi atau kegiatan. Jadi tidak cukup saat AMDALnya terbit atau perteknya terbit, izin lingkungannya semua lengkap, itu tidak akan maksimal kalau tidak diaudit ke depannya. Jadi audit ini termasuk salah satu instrumen juga agar tetap patuh dalam menjalankan rencana ataupun eh, kepatuhan pada peraturan yang berlaku saat itu. Nah, fungsinya itu untuk meningkatkan penaatan, kemudian agar setiap usaha atau kegiatan itu memiliki SOP atau prosedur standar operasi, kemudian juga eh, SOP ini tidak hanya dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan, tapi juga ada SOP tanggap darurat. Nah, jadi kalau misalkan di persetujuan teknis itu wajib mencantumkan dia di AMDAL juga, di izin lingkungan lain juga. Ketika terjadi suatu hal yang tidak diharapkan, tidak direncanakan, apa yang harus dilakukan. Harus ada diagram alirnya dan lain-lain. Dan jaminan untuk menghindari kerusakan lingkungan. Ya walaupun kerusakan lingkungan itu pasti terjadi, tapi audit ini bisa meminimalisir hal tersebut. Realisasi dan keabsahan perakiraan dampak pada AMDAL dan juga perbaikan penggunaan sumber daya. Nah, itu adalah tujuan dari audit lingkungan. Instrumen selanjutnya itu adalah instrumen lain. Instrumen lain ini tetap harus ada dasarnya. Dasarnya apa? Yaitu kebutuhan dan juga perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Contoh dari instrumen lain ini ada ISO, kemudian ada CSR. Nah, untuk ISO ini, jadi walaupun instrumen pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, tetap ada juga standar internasional yang dituliskan dalam ISO. Karena seperti yang kita tahu bahwa lingkungan hidup itu atau lingkungan sendiri itu bersifat dinamis, perubahannya itu cepat, eh, dan setiap negara mungkin memiliki kebijakan yang berbeda-beda gitu terkait lingkungan, tetap harus ada satu standar yang bisa menjadi acuan dalam setiap negara untuk membuat peraturan. Nah, ini adalah ISO dan dalam sistem manajemen lingkungan ISO yang dipakai adalah ISO 14001 yang sudah ada sejak tahun 90-an dan sudah ada beberapa kali perubahan juga sampai akhirnya ada ISO 14001 2015. Kemudian ada eh, CSR atau Corporate Social Responsibility. CSR ini mungkin kalian yang sudah sering berorganisasi atau sering membuat acara ketika membuat proposal dan mengajukan dana, itu salah satunya bisa menjadikan CSR sebagai opsi. Nah, CSR ini dia berkaitan erat dengan komunitas ya, jadi kehidupan sosial orang-orang dan juga lingkungan. CSR sendiri contohnya ada banyak, kayak misalnya kalian mungkin pernah dengar ketika ada satu perusahaan melakukan penanaman pohon atau rehabilitasi mangrove, kemudian ada pelatihan, ada acara lomba-lomba yang tujuannya untuk lingkungan. Nah, itu termasuk ke dalam CSR. Jadi sudah diatur juga dalam undang-undang bahwa
setiap perusahaan, terutama apalagi perusahaan yang besar ya, itu wajib menganggarkan untuk dana CSR. Nah ya, itu dia mungkin penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang instrumen pengelolaan lingkungan hidup. Sebelum diakhiri, ada satu quotes dari Srinivas Misra yang berbunyi, "If the environment is happy, people will love and your grief will go away." Jadi, eh, mood kita, gitu ya, kebahagiaan kita itu bisa ditentukan oleh lingkungan kita. Kalau lingkungan kita bahagia, ya kita juga akan bahagia dan kesedihan kita akan pergi. Itu saja eh, untuk materi SML kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.